Yang pertama, latihan soal terkait pemahaman. Kemudian latihan soal terus bersama-sama dengan temannya. Belajar bareng. Terus yang kedua, coba sendiri. Sama yang ketiga, Anda bisa cepat, bisa berapa lama kali Anda, eh, berapa lama Anda bisa mengerjakan soal tersebut. Di set 1 itu ada berapa soal tuh? Saya hitung tuh. Satu, tiap paket itu tidak sama ya. Tapi kalau kita lihat hasilnya, sudah Anda bisa lihat di set 1 Anda bisa lihat hasilnya. Lihat apanya, Pak? Lihat skornya. Belum sempat ke submit, Pak. Ada, Pak, nggak bisa. Yang nggak sempat coba lihat di email ya. Coba lihat di email yang kalian yang sudah submit. Yang nggak sempat ke submit, jangan sampai terulang di hari Sabtu. Ya, karena tidak ada pengulangan. Tapi sebenarnya kalau baiknya ini kan bukan Google Form ya, yang kalian gunakan nanti Moodle. Itu dia akan ke save kalau Anda tidak submit. Kalau Google Form kan harus tersubmit ya. Untungnya Anda nanti kuis tidak pakai Google Form. Jadi Anda pakai Moodle. Moodle itu tersave biasanya kalau Anda tidak submit. Ya. Halo? Paham? Iya, Pak. Jadi ini bisa jadi shock terapi Anda untuk bisa berhadapan nanti untuk yang hari Sabtu ya. Yang masuk cuma 22 orang. Paling tinggi ini siapa nih? Dumas. Siapa ya Dumas? Ada? Soalnya itu ada berapa nih? Satu, ada Dumas di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau Ada, Pak. dilihat 7 kali 3 menit, 21 menit kan? Betul nggak? Kalau misalnya ini sudah dilebihkan 9 menit. Artinya seharusnya Anda bisa mengerjakan ya sudah lebih dari 3 menit. Nah, nanti kalau di soal, di ujian, di kuis nanti, itu hanya 60 menit, soalnya misalnya 20 atau kurang, atau 15 menit. Nah, Anda harus berkirakan berapa lama ya, berapa kali Anda, berapa, berapa menit yang Anda harus bisa lakukan tiap soal. Sekarang sudah kelihatan ini? Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Jadi hanya 7 orang, hanya 22 orang yang mensubmit. Sayang banget ya. Ya, jadi di situ Anda bisa mengasah kemampuan. Ya, kalau Anda cuma mau mencari nilai, ya susah. Berarti Anda kan tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti, hanya mau jawab doang. Padahal teman Anda sibuk sendiri dengan soalnya. Nanti itu ada soalnya akan berbeda dengan teman Anda, pilihannya akan berbeda dengan teman Anda. Dan juga kalau sudah bentuk jawaban kosong atau isian singkat, tadi saya kasih di set 2 itu isian singkat ya. Itu saya mau tahu juga berapa banyak yang isi semua gitu ya. Itu untuk Anda berlatih berapa isian singkat yang Anda bisa dapatkan dalam waktu 60 menit. Oke, ini sebenarnya saya ambil dari kuis-kuis terdahulu, tidak juga di kuis yang kemarin tahun lalu, tapi di kuis yang terdahulu. Tapi saya juga ada buat dari harusnya dia dijawab secara isian,
tapi saya kasih pilihan, mempermudah. Jadi sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu ini Anda harus coba lagi. Kalau ada masalah nantinya dari jaringan segala macam, kita tidak mau tahu. Artinya kalau misalnya ada lampu mati, segera langsung pakai HP. Paling buruk itu pakai tethering kan HP. Ya. Jadi saya selalu ingin mengharapkan mahasiswa di sini siap sedia kalau misalnya ada masalah mati lampu ya segala macam. Nah, nanti dilaporkan ke tim teknisnya di Infotips. Ya. Dan kalau misalnya jangan biasakan seperti di SMA. Pak, nilai saya jelek, ada tugas nggak? Nggak ada. Nggak ada yang seperti itu lagi seperti di sini. Ya, tugas tambahan apa nggak ada. Udah kalau kuis lewat, evaluasi berikutnya apa? Ujian satu lewat, nggak bisa, evaluasi berikutnya kuis 2 begitu. Kalau jelek semua, ujian perbaikan. Kalau ujian perbaikan nggak jelek, ulang. Gitu. Simple kita mikir. Jadi jangan berpikir seperti SMA. Anggap ini seperti Anda mau masuk ke perusahaan, Anda dilatih untuk profesional dengan kesempatan yang ada. Kuis 1 10%. Tapi kalau 0, ya 10% Anda cuma maksimumnya 90 poin misalnya. Paham ya? Jadi di sini Anda harus berstrategi, tapi juga sama teman yang lainnya saling berinteraksi dari segi pemahaman. Ada yang mau tanya di sini sebelum kita bahas? Ya. Jadi simulasi tadi saya pakai Google Form. Kenapa? Saya pakai yang bisa diakses semua orang. Jadi nanti betul-betul siapkan kuota dan jangan panik. Jangan panik. Kenapa? Karena semua jawaban Anda itu sudah tersave. Walaupun Anda belum selesai. Kalau Google Form kan enggak. Makanya saya kasih yang sadisnya Google Form. Kalau nggak submitnya. Ya, oke. Nah ini tadi soal pilihan ganda ya. Manakah yang bersifat sebagai oksidator? Kalau kita lihat ClO3 dan larutan asam nitrit menghasilkan kalium klorida dan larutan asam nitrat. Kalau kita lihat di sini, kalium ini sebagai spektator, betul? Ya, Pak. Halo? Pak. Hah? Ya. Jadi tinggal Anda tahu kloratnya, Anda tulis, dan nitritnya. Nah, sama-sama asam, ya bisa saja ini pasti suasana asam. Tapi di sini pertanyaannya adalah sebagai oksidator, berarti yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah ClO3-. Jawabannya yang A ya. Iya, Pak. Kemudian tuliskan reaksi redoks yang setara. Ya, di sini suasana asam Anda pakainya ClO3- menjadi Cl, NO2- menjadi NO3-. Nah, kalau ada oksigennya bertambah, berarti dia akan mengalami oksidasi. Kalau oksigennya berkurang, berarti dia mengalami reduksi wajib dari spesial. Ya, itu sudah bisa. Kalau ya itu kalau dilihat dari ini saja. Tapi kalau mau langsung tentukan biloxnya masing-masing. Ini Anda dapat segini, bentar? Halo? Pak, kalau yang bukan net ioniknya gimana, Pak? Yang sama ion spektatornya. Oh, sama. Nggak apa-apa. Ini kan diminta redoks yang setara minimal ya sama dengan net ioniknya ya.
Sampai sini ada yang mau nanya? Kalau tahun lalu saya minta ini sebagai apa? Ada poin-poinnya ya. Jadi Anda bisa kalau misalnya ini selesai, Anda bisa dapat 30 poin gitu loh. Kalau kemarin itu saya pakai simulasi bertahap. Jadi kamu kerjain dulu ini 5 menit, terus nanti 5 menit lagi, 5 menit lagi. Gitu. Kalau sekarang saya kasih lewat Google Form. Bila dalam reaksi tersebut digunakan 100 ml larutan kalium klorat, 0,1 molar dan 100 ml larutan asam nitrit. Berarti pakai reaksi pembatas kan? Ini ada, ini juga ada. Karena punya molnya masing-masing kan? Bagi dengan koefisiennya, reaksi pembatasnya adalah NO2- atau HNO2. Betul ya? Halo? Iya, Pak. Jawaban ini Anda bisa dapatkan di Nteams, filenya sudah saya upload. Di mana? Di latihan soal persiapan kuis 1. Di latihan mol dan stoikiometri. Ya, Anda bisa dapatkan. Sampai sini ada yang mau nanya? Oke, saya lanjut ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Pak. Kalau bagian nomor 1 tuh langkah awalnya tuh bisa nggak sih, maksudnya berarti itu tuh bisa kita ngilangin ion spektatornya dulu, baru disetarain, atau disetarain dulu baru cari spektator dulu, Pak? Ya setaranya kan sebenarnya bisa apa namanya? Kalau disetarakan kan bisa Anda pakai net ioniknya atau tidak kan? Lebih baik tidak kan? Karena ini kan kalium. Kalium kan semua larut di sini juga jadi kalium. Sebenarnya ada kalium ini kan pasti dia spektator. Oh, Ada jadi asam, langkah ada awalnya asam. udah langsung coret aja spektatornya, masukin net ioniknya, Pak. Apa? Berarti langkah awalnya kita cari net ioniknya dulu, baru setarain gitu. Ya, Terima kasih, Pak. nggak di net ion apa kalau misalnya ya cari dulu yang berubah biloxnya mana gitu. Karena pasti yang tidak berubah bilox itu pasti spektator. Kalium ini nggak akan berubah bilox, terus tetap plus. Loh. Jadi jangan terpaku harus begini, harus begitu gitu. Lihat lagi ke fundamentalnya, ada perubahan bilox nggak? Kalau nggak ada perubahan bilox, berarti itu spektatornya. Paham? Jangan dulu net ioniknya atau apa. Itu sudah bisa ditentukan sendiri gitu menganalisis ya. Kalau Anda punya pemahamannya. Berarti izin bertanya Pak, berarti dihitung ininya ya, apa sih kayak bilok-biloknya itu ya? Maksudnya ngurang apa dari tambah ke plus ke minus, minus ke plus gitu ya Pak? Ya, Jadi, kalau mau seperti itu dibuat kebersamaan ionnya dulu oleh Oke, lanjut. lanjut Pak. Soal nomor 3, apa? Ada? Oke, saya lanjut ke soal nomor paket B. Ini juga redoks ya, molekul. Kandungan alkohol, ya ini kuis tahun 2019. Tahun 2019 kuis luring. Kandungan alkohol di saluran pemuli dapat ditentukan oleh asid redoks alkohol dan ion. Ini alkohol dan C2O72- dan CH3OH. CH3+. Dikasih reaksi.
Di sini ada 3 gram nafas pengemudi mengandung alkohol. Dititrasi dengan Na2CR27 membutuhkan 32,24 mili. Ya. Ini net ioniknya ya. Spektatornya adalah N. Tentukan kadar alkohol dalam persen massa. Ya, berarti kalau persen massa, berarti massa alkohol yang kamu dapat dari hasil filtrasi dibagi massa sampel. Kan? 100%. Kalian buat dulu, mana yang mengalami reduksi dan oksidasi. Yang mengalami reduksi pasti adalah CR ya. Kan dia oksidator kan? Sama kayak NO4 kemarin. Betul? Kenapa Pak kita bisa tahu? Ya lihat aja 7 jadi CR3 plus reduksi. Pasti yang oksidasinya adalah alkohol. Kenapa Pak bisa tahu alkohol itu teroksidasi ini? Alkohol jadi karboksilat itu jadi teroksidasi COOH tambah O-nya lagi. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari senyawa ini dengan ini apakah ada penambahan O atau tidak? Kalau ada penambahan O dia teroksidasi, kalau tidak ada berarti dia tereduksi. Kalau nggak lihat biloxnya saja, ini biloxnya jadi plus 12, jadi plus 6 ya. Kemudian ini jadi plus 3. Reduksi kan? Nah, kalau ini teroksidasi dari alkohol jadi karboksilat, OOH. Jadi sebenarnya dia ada perubahan bilox. Nah, tinggal suasana asamkan. Di sini hanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sini ada 1. Berarti tambah 4 H plus kan. Kemudian ini muatannya 0, 4 elektron. Ini tambah H2. Sehingga jadi 5, 5, 6, 8. 3, 4, 8. Jadi sudah sama H plusnya. Baru elektronnya dimatikan. Nah, dapat seperti ini. Sudah dapat filenya? Bisa dibuka sendiri? Bisa, Pak. Nah, di sini Anda bisa langsung masukkan. Koefisiennya sudah setara, langsung masukkan. Anda punya molaritas dan mililiternya, Anda cari molnya dulu. Ini squeeze tahun 2019. Betul. Kemudian bandingkan koefisiennya 3:2 ya. Anda dapat molnya. Kemudian dari situ Anda dapat masanya. Tinggal kali 4 massa alkohol. Setelah itu tinggal ini coba hitung benar nggak? Ada yang namanya Dumas? Mana? Siapa yang punya email Dumas tadi? Nggak ada ya? Pak, sinyalnya itu aja Pak, kata Dimasnya Pak. Hah? Kata Dimas sinyalnya susah Pak. Enggak, maksud saya siapa itu Dumas SPTR@gmail.com? Dumas Pak. Dumas. Sinyalnya susah. Tapi jawabnya paling tinggi. Ya. Jangan kalah sama sinyalnya yang gampang. Pak, maaf, tadi kan dikirim ke email ya Pak hasilnya, tapi yang punya Putri belum dikirimin Pak. Yang mana? Punya Putri. Putri submit nggak? Putri emailnya apa? Ardianti P16 Pak. Ardianti. Oh, ini. Mau lihat aja di sini? Nanti saya minta dikirimkan lagi deh. Oke Pak, Saya makasih. belum, saya nggak pegang. Mau lihat hasilnya? Hah? Halo? Nanti aja Pak, nanti aja. Nanti aja. Ya,
Jawabannya 30,7%, karena Anda dapat massa alkoholnya berapa dibagi massa sampel alkoholnya. 3 gram kan? Kali 100%. Jawabannya 3,7%. Ini tadi soal PG ya, yang pertama ya. Set 1. Saya partisi ini, PDF ini saya partisi jadi set 1 dan set 2. Set 1 yang banyak, yang PG saja, yang set 2 ada isian singkatnya. Isian singkat. Anda mau nanya di sini? Ada? Saya lanjut ya. Paket C. Ini juga soal kuis tahun dulu itu kuis 2019 itu ada 3 tipe. Jadi beda-beda tiap fakultas. Fakultas apa grupnya itu. Jadi kalau ada waktu kuisnya bersamaan, soalnya kalau waktu kuisnya beda, soalnya akan beda. Gitu ya. Nah, ini kuis 2019 juga, ion fosfat dapat membentuk endapan bila air danau tercemar ion kalsium. Ini ya. Jadi ini pencemaran ion kalsium dari fosfat. Reaksi pengendapan. Net ioniknya apa? Ya Ca dengan PO4 kan. Nah, ini belum setara ya, Anda setarakan. Manakah yang menjadi spektator? Ya pastinya ini ya, Na sama Cl. Kenapa? Karena pembentukan endapannya itulah net ioniknya biasanya. Ion-ion pembentukan endapan itulah net ioniknya. Jadi jawabannya adalah yang D. Betul? Izin bertanya Pak, berarti spektator tuh yang nggak mencemari itunya ya? Yang nggak Maksudnya bereaksi, yang ada di kiri dan di kanan. Hmm. Ya, Oh, jadi nggak berubah, maksudnya nggak ikut berubah itunya. ya tetap mengion, dia tidak membentuk endapan. Kayak pengendapan. Atau tidak merubah perubahan, mengalami perubahan Bilox, nah itu juga spektator kan. Oke. Ion yang tidak mengalami perubahan. Sampai sini ada yang mau nanya? Kok baru paham sih? Kayak kemarin masuk nggak sih itu? Absennya 100%, tapi pemahamannya 0 ya. Jadi memang saya itu nggak melihat absen. Di universitas tuh nggak, di absen tuh jarang dilihat sebenarnya. Kenapa? Kadang ada orang masuk 100%. Juga. Duduk di depan, ini real ya. Duduk di depan 100% absen, Mafiki. Real, ada di Cirebon tahun 2018-19. Nggak ngerti. Duduk di depan, masuk 100%, pakai kemeja, sepatu, pakai kacamata, kutu buku lah. Udah, di situ udah. Nggak percaya lagi sih. Orang yang masuk itu. Makanya absen sekarang jadi 80% hanya untuk tiket untuk Anda bisa ikut ujian perbaikan atau tidak. Ya kalau nggak ikut ujian perbaikan, ya nggak apa-apa. Maksudnya ujian 1, ujian 2 Anda sudah bagus gitu ya, nggak perlu perbaikan. Ya, salah. Paham ya? Dan saya juga tidak merasa kalau absen itu sebagai tambah-tambahan, nggak ada ya. Oke, lanjut. Masa endapannya berapa? Ini kan sudah ada nih. 164 gram. 90, ini 95 gram. Reaksi pembatas ya. Halo? Ya Pak.
Standar soal kuis pasti ada fraksi pembatas. Anda jawab berapa? 88,52 Pak, kalau nggak salah. Ya, yang E ya. Kalau Anda jawab yang A itu adalah massa CaCl2 yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan Na3PO4. Jadi fraksi pembatasnya CaCl2, kalau Anda jawab 88,52 ini, jadi kalau Anda lihat yang awalnya adalah 100 berapa CaCl2? 9 gram ya. 95 gram yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan Na3PO4 adalah 166. Berarti dia habiskan CaCl2-nya. Nah, massa dari CaCl2 dipakai untuk mencari massa yang ada di produk. Itu 88,52 gram Ca3PO4. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak nyampe 3 menit ya kalau misalnya sudah paham. Kalau sering latihan, reaksi pembatas. Kalau mau cara lain ya bandingkan molnya aja. Mana mol yang terkecil, bandingkan koefisiennya sama seperti yang ini. Yang ini ya. Nah, ini sama saja. Cari reaksi pembatas. Nanti mol yang habis bereaksi itu dipakai untuk mencari massa yang ada atau mol yang ada di produk. Seperti ini. Hitung jumlah molekul tidak bereaksi berdasarkan reaksi di atas. Yo. Molekul senyawa yang tidak bereaksi. Tidak bereaksi artinya apa? Spektator, Pak. Spektator. Hah? Kok spektator? Ini Pak yang 2,59 bukan Pak, yang sisa dari siapa? Yang Sisa bersisa. yang bersisa Kan dari ada reaksi mula-mula pembatasnya, Pak. bereaksi sisa. Mula-mula ya, kalau ion spektator pasti ditanya berapakah ion jumlah ion yang spektator, jumlah ion yang tidak bereaksi. Jumlah ion tidak bereaksi, jumlah ion yang tidak bereaksi makan apa tadi spektatornya Na dan Cl kan. Nah, tapi ini kan sudah tahu masanya berapa, molnya berapa, tinggal hitung jumlah molekul senyawa yang tidak bereaksi. Jadi yang sisanya itu berapa? Kan saya selalu bilang, kalau reaksi pembatas itu banyak sekali yang bisa ditanya. Berapa mol yang sisa? Berapa jumlah molekul yang sisa? Berapa mol yang bereaksi? Seperti itu. Jadi kalau mau pakai MBS lebih bagus. Jadi kamu sudah tahu pemetaannya. Tapi kalau mau pakai yang begini, ini yang bereaksi kan? CaCl2 yang bereaksi. Yang di awal 95 gram. Ya. Jadi pasti habis. Nah, yang sisa berarti Anda bisa cari dulu. Berarti yang sisa adalah Na3PO4 kan? Berarti Anda bisa mulai dari 105 gram CaCl2 seperti ini, Anda dapat berapa Na3PO4 yang bereaksi. Nah, tinggal dikurangi dengan Na3PO4 yang awal ya. Na3PO4 awal kurang Na3PO4 yang bereaksi, itulah Anda dapat massa yang sisa kan? Senyawa yang tidak bereaksinya. Nah, terus dibagi dengan massa molarnya, kemudian Anda dapat molnya, kemudian kali bilangan Avogadro. Seperti ini ya. Ini dari 95 gram CaCl2, kamu dapat 93,59 gram Na3PO4 yang bereaksi dengan CaCl. Berarti sisanya Na3PO4 awal dikurangi 93,59 gram, dapat seperti ini. Bagi ke massa molarnya, kali bilangan Avogadro. Paham? Rata-rata banyak yang salah di sini. Yang itu juga salah yang massa endapannya. Pakpahan betul. Ardianti betul. Insan Mbak betul. Sania betul. Ada? Ada. Saya lupa tulis nama Anda ya.
Ya, jadi tidak sesederhana soalnya. Soalnya perlu pemahaman. Jadi baca baik-baik dulu. Mana yang ditanya? Halo? Paham? Ada yang mau nanya? Halo? Rehan mau nanya, Rehan? Aska, Kendedes? Enggak, Pak. Tadi saya ngerjainnya ini, Pak. Saya baru bangun, Pak. Terus teman-teman saya pada nanya, Pak. Jadi saya bingung ngerjain apa. Terus kan ada batas waktu kan, Pak. Saya lihat di grup kimia. Ya udah saya jawab C semua aja. Terus itu yang Anda mau lakukan nanti saat Sabtu. Enggak sih, Pak. Saya habis ini kerjain lagi. Saya kan sudah bilang, hari Kamis jam 10 kita latihan soal dulu. Uji waktu Anda. Itu nanti ketemunya jam 11 meet-nya. Ya. Kendedes, ada yang nanya? Belum, Pak. Baru bangun, langsung sudah mulai panik. Ya. Jadi kalau mau sih, Pak, jangan izin memaksakan bertanya, Pak. diri. Berarti ini perhitungannya ya seperti biasa ya stoichiometry itu. Semua perhitungan yang masih MBS, mau mula-mula bereaksi sisa, mau pakai yang ini. Yang penting Anda tahu dari mana, apa itu yang dicari. Jadi jangan menghafal caranya. Ya, jadi jangan seperti di SMA, harus begini, kayak di bimbel. Makanya doktrin bimbel itu sangat melekat pada Anda. Pertanyaannya begini, jawabannya harus begini. Nggak boleh begini. Nggak boleh yang lain. Nah, kalau di kuliah, ada pertanyaan begini, tanya dulu apa yang mau dicari. Terus dari mana bisa kita cari? Mau pakai mula-mula bereaksi sisa, boleh. Mau pakai begini, boleh. Cuman soal waktu saja, mengerjakannya bisa lebih cepat, mana lebih lambat. Gitu ya. Paham? Itulah kemampuan analisis. Jadi diidentifikasi gitu ya Pak, apa sih yang tersedia itu apa, maksudnya apa yang direaksikan, dicampur apa, ntar hasilnya mau jadi apa gitu Pak. Iya. Dan ini kan konsep reaksi pembatas pasti ada dua reaksi yang diketahui komposisinya, kuantitasnya. Pasti ada yang habis, ada yang sisa. Nah, cara saya yang kemarin saya ajarkan, dan itu sama juga dipakai di textbook Anda, di Brady, itu menggunakan cara konversi dasar. Ya, berapa bagi berapa massa satu molnya, kemudian bandingkan koefisien, kemudian kali dengan massanya satu molnya. Dan ini adalah massa yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan massa awal. Oke, kalau yang ini hitung jumlahnya sudah ya, jadi jumlah molekul itu pasti bilang pasti masanya bukan 1 mol kan. Ya pasti juga jumlah molekulnya bilangan Avogadro-nya molekulnya untuk 1 mol. Oke, kita lihat ini. Nah, ini soal ujian. Saya ambil soal ujian. Soal ujian tahun lalu, persis. Tahun lalu, belum ada yang publikasi. Nggak tahu di Cempro sudah ada. Salah satu soal. Kadar minimum asam asetat diizinkan
oleh cuka ini kalau misalnya Anda lama mengerjakannya ya wajar kan ujian. Adalah 4% berdasar massa. Sebanyak 5 mili sampel cuka dititrasi dengan NaOH. Pernyataan yang salah terkait hasil titrasi sampel cuka adalah jadi Anda tidak mencari sesuatu, tapi melihat apa mencari nilai, tapi melihat apakah pernyataan-pernyataan ini benar atau salah. Mana yang salah? Reaksi net ioniknya kayak gimana? CH3COH ditambah OH- jadi CH3CO- dan H2O. Ya enggak? Kan tambah NaOH dan CH3CONA. Berarti ini benar ion bersih. Kan asam tambah basa jadi garam dan air. Cuka kan CH3COH ya. Nih, sudah ada clue-nya di sini. Ya. Asam tambah basa jadi garam dan air. Jadi yang A benar ya. Kemudian dibilang di sini ada 5 mili CH3COH dan NaOH sekian. Berarti Anda dapat molnya NaOH. Anda dapat volume apa namanya CH3COH. Ini M1V1, M2V2 ya ini. Kan ada mililiter. Ada volume, ada molar, ada mililiternya. Harusnya ada molarnya juga kan. Dan di sini Anda bisa dapat apa namanya molnya si CH3COH dalam 5 ml sampel CH3COH. NaOH-nya mana? Oh, ini. NaOH kan tadi berapa? 0,1 molar ya. 38,808 ml NaOH. Jadi 0,1 molar NaOH nah, habis itu baru kamu bandingkan koefisien CH3COH dengan NaOH, mendapat 3,808 10⁻³ mol per 1 liternya kan ya. Terus baru kamu bisa dapat massa CH3COH. Massa sampel cuka yang didapatkan dari titrasi adalah 0,2287. Betul ya? Untuk 5 ml sampel cuka. Jadi kalau kamu pakai M1V1, M2V2 nggak apa-apa. Kamu dapat M-nya berapa kan? Karena dititrasi sempurna kan? Nah, setelah itu baru kamu dapat molnya. Molaritasnya dari CH3COH pada 5 ml CH3COH. Molaritas itu adalah berapa mol per liternya kan? Ya. Kemudian persen CH3COH yang didapat. Kamu dapat massa CH3COH kan 1 gram apa 0,2287. Nah, di sini ada massa jenis. Massa jenis itu artinya apa sih? Massa per volume larutan. Massa 1,01 gram dalam 1 ml larutan cuka. Artinya memiliki 1 gram CH3COH dalam 1 ml sampel. Ya tinggal kamu bagi, ini ada massa per 5 mili dan ini ada massa per 1 mili kan. Kalau kamu dapat massanya CH3COH, ini adalah massa per 5 milinya kan. Sampel cuka. Kalau kamu dapat yang dari massa jenis, itu adalah massa 1 gram CH3COH dalam 1 ml sampel cuka. Jadi kamu tinggal bandingkan saja 5 yang 5 mili dengan yang seharusnya 1 mili kali 100%. Ternyata kamu dapat sekitar 4,53%. Ya. Berarti jawaban yang salah yang C ya.
Karena dia 4,53%. Masa 1 ml CH3CO adalah 1,01 gram. Betul ya? Masa jenisnya. Kemudian persen CH3CO pada sampel cuka melalui batas minimum yang diizinkan. Nah, kalau dilihat soalnya, diizinkan dalam cuka adalah asam asetat adalah 4%. Nah, ternyata Anda dapat untuk 5 mili asam cuka itu adalah 4,53%. Di atas dari yang diizinkan. Berarti jawaban A, B, dan D itu benar, C yang salah. Nih mau tanya. Konsep stoikiometri di bidang pangan. BPOM. BPOM biasanya ngerjainnya seperti ini. Halo? Lanjut ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jawabannya sudah saya kasih ke Anda, cuman ini pembahasan. Ada yang mau nanya? Ini pengertian dari segi molaritas. Molaritas itu mol per 1 liter. Jika untuk 5 mili ya beda lagi kan. Oke, kemudian yang ini. Sebanyak 250 ml larutan. Ini Anda kerjakan tadi ya? Halo? Iya, Pak. Beberapa ya. Karena ada beberapa yang saya delete. Kayak persamaan reaksi itu kan sulit ya kalau di Google Form. Sebanyak 250 ml larutan amonium sulfida dimasukkan ke dalam kadmium sulfat. Amonium sulfida, amonium semua larut ya. Nah, sulfat dengan CD dia juga larut. Nah, cuman kalau S dengan CD dia mengendap. Kemudian menjadi N642SO4. Ya. Net ioniknya pasti pembentuk CDS kan. Jadi CD, S, dan CDS. Tentukan reaksi pembatas. Anda cari molnya masing-masing, bagi dengan koefisiennya. Mana yang kecil? CDSO4. CDSO4 sebagai reaksi pembatas. Kalau mau cari reaksi pembatas, pakai begini saja. Bagi dengan koefisien, sudah. Itu pasti Anda bisa langsung dapat reaksi pembatasnya. Hitung jumlah endapan yang dihasilkan. Ya, berarti Anda cari reaksi pembatas. Di sini saya mau pakai molnya 0,01 dari mol CDSO4. Anda bisa dapat massa CDS. Karena dia sudah reaksi pembatas kan, berarti berangkat dari molnya yang habis, bandingkan koefisien dengan yang produk yang ditanyakan, kalikan masanya, molarnya. Massa 1 molnya. Anda dapat massa endapan. Jika reaksi memiliki 40% hasil, itu massa endapan yang dihasilkan. Berarti itu adalah massa eksperimen yang ditanya ya. 0,4 kali 1,73. Kemudian tuliskan jumlah proton. Nah, ini masuk ke tabel periodik ya. Atau molekul ion. Proton, elektron, neutron, dan kadmium. Kadmium protonnya 48, elektronnya 48, neutronnya 112. Jika ion kadmium pada soal di atas bereaksi dengan ion iodat. Iodat itu apa? IO3-. Tuliskan formula dan nama senyawanya. Ya. Namanya adalah kadmium 2 iodat. Ya. Ini lupa namanya ya. Kadmium 2 iodat. Nggak bisa nulis di sini. Kemudian yang ini, seorang mahasiswa melakukan percobaan mengkarakterisasi garam-garam CS2, Al2SO4. Nah, ini Anda harus pakai yang aturan mana mengendap, mana enggak ya. Garam manakah yang menghasilkan gas jika garam-garam di atas direaksikan dengan HCl? Nah, kalau kalian lihat, mana garam yang bisa teroksidasi? HCl itu kan kemarin pengoksidasi atau non-pengoksidasi asamnya? Non ya? Ya, dia non-pengoksidasi. Berarti dia dengan logam yang mudah teroksidasi kan? Ya.
Berarti yang mana? Yang Fe sama yang CS. AlPb nggak bisa menghasilkan gas. Ya, HNO3 kan bukan gas, H2SO4. Jadi hanya FeCl2 menjadi CO2 dan H2O, atau CS2 menjadi H2S di sini. Oke. Garam manakah yang menghasilkan endapan jika garam-garam di atas direaksikan dengan LiBr? Ya berarti anion dengan kation Pb, Al, Fe, atau CS yang mana yang mengendap dengan Br? Pb saja kan? Berarti jawaban yang B adalah PbBr saja. Jadi PbBr2, berarti PbNO3. Garam manakah yang tidak bereaksi? Artinya semuanya spektator ya. Jika direaksikan dengan ZnClO2 adalah PbNO3 dua kali dan Al2SO4. Jadi Anda harus tulis dulu reaksinya. Kalau dia larut semua berarti tidak ada, berarti semua spektator. Ini larut semua spektator. Yang lainnya tidak, yang lainnya mengendap kan. Zn sama S mengendap, ZnS. Zn sama sulfat dia mengendap. Zn dengan karbonat dia mengendap. Ya. Sebenarnya tinggal milih. Kalau kamu sudah pusing, berarti waktunya untuk apalagi waktu ya. Kalau dia soalnya PG, ya nggak apa-apa. Bisa 30% Anda nebak gitu ya. Kalau isian singkat susah. Kemudian larutan asam oksalat merupakan senyawa asam lemah. Titrasi lagi dengan NaOH. 102,5 ml dibuat dengan melarutkan 5,05 gram senyawa hidrat dalam air volume titik akhir titrasi mencapai ini. Ion bersihnya ya ini ada di slide ya, asam oksalat ditambah OH- menjadi C2O24 dan 2H2O. Ya, kalau kita lihat di sini yang D ya. Jadi hati-hati menentukan mana yang menjadi net ioniknya. Ini tadi keluar nggak soalnya? Paket F. Keluar ya? Halo? Keluar, Pak. Ini nanti di kuis, kalau misalnya soal seperti ini misalnya keluar ya. Misal bentuknya seperti ini, teman Anda akan bisa dapat soal yang mungkin nomor 12 dulu atau nomor 11 dulu. Habis itu, PG-nya ini akan jadi yang kalau teman Anda dapat ABCD-nya ini, teman Anda mungkin ambil yang dapatnya ini jadi A, ini jadi C, ini jadi D, ini jadi B. Jadi gitu. Paham? Tapi itu tergantung ya, pokoknya kan diacak ya. Saat Anda buka, belum tentu Anda sama dengan teman Anda. Kemudian konsentrasi larutan NaOH yang digunakan dalam titrasi asam oksalat. Ya, berarti Anda di sini tulis reaksinya, kemudian cari dulu mol si asam oksalatnya ya. Dari 2H2O, dari awalnya banget. Ya, kemudian kali molnya, kemudian kali bagi massa molarnya, kemudian kali massa molarnya massa senyawa awalnya ya, dengan massa molar pakai hidratnya ini. Kemudian dibagi 0,2 liter, kamu dapat molaritasnya. Yang ditanya adalah konsentrasi NaOH yang digunakan dalam titrasi. Bukan ini. Berarti ini ada M1, NaOH tinggal berapa kalinya dengan oksalat, kamu dapat molnya, kemudian nanti dibagi dengan massa molar dari volume dari NaOH yang digunakan. Sebenarnya M1V1 M2V2 juga sih, cuman hati-hati dengan koefisien. Oke, saya kira cukup. Ada yang mau ditanya? Filenya sudah saya share ya di Mteams. Itu kalian pelajari semua. Kayaknya belum semua yang Anda pelajari yang saya kirim.
Iya Pak, belum dibuka semua. Belum, Buka Pak. semua dong, latihan Iya, Pak. soalnya itu ada jawabannya. Coba berapa menit Anda bisa lakukan. Oke, kita coba ke soal yang terakhir. Anda lihat ini? Halo? Belum, Pak. Belum kelihatan. Loading. Belum, Pak. Masih Si loading, Pak. Ya, kita 10 menitan dulu ya. Udah kelihatan? 10 menit Dapat. lagi. Sudah? Kemarin sampai mana ini? Slide-nya. Campuran itu ya, alloy ya? Halo? 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 Ini yang kemarin ya, sampai sini ya. Ya, Pak. Iya Pak, iya Pak. Oh. Jadi jawabannya berapa persen? Yang ini kemarin ya. CuCl2, jadi isinya ada CuCl2 dan ada FeCl3. Ya. Nah, di sini sampelnya 0,7391 gram. Kemudian jadi AgNO ditambahkan AgNO3 sehingga menjadi AgCl ya. Masih jadi AgCl ya. Jawabannya berapa persen CuCl2 yang ada dalam sampel? Itu jawabannya 36,53%. Ini dapatnya bagaimana? Kalian tulis dulu reaksinya. CuCl2 sama FeCl3 ini dalam sampel bereaksi dengan agen 3 masing-masing menghasilkan AgCl dan garamnya. Nah, kalau kita lihat net ioniknya seperti ini. Nah, kita bisa dapat mol AgNO3 dulu. Dan kita misalkan massa CuCl2-nya adalah X. Berarti massa FeCl3-nya adalah 0,7391 min X. Karena di dalam campuran sampel ya. Bagaimana mencari X-nya ini? Itu dari mol AgNO3 total yang digunakan. Mol AgNO3 total itu didapatkan dari 2 mol Cu, 2 kali mol CuCl2, ditambah 3 kali mol CuFeCl. Ya. Jadi kalian masukkan di sini mol AgNO3 totalnya tadi 0,127. 2 kali X per massa molar CuCl2 kali 3 ya per massa molar si FeCl3. Anda substitusi, nanti Anda dapat massa Cu. Oke, nanti kalian substitusi sendiri, masukkan ke sini, cari X-nya. Dari X-nya Anda dapat sekitar 0,27 gram, itu adalah massa Cu yang Anda dapatkan. Anda bagi dengan massa sampel, Anda dapat persentasenya sekitar 36,53%. Ini slide saya yang terakhir. Sebenarnya bisa Anda simpan saja, coba di rumah. Ada suatu garam, kita tidak tahu nih X-nya, hidratnya berapa. Nah, ini kombinasi antara redox dengan massa molar ya, rumus molekul ya, atau rumus empiris. Dan tapi nggak ke sana, cuman nanti Anda dapat massa molarnya pastinya untuk mencari ini. Oke, 0,1 gram dengan direaksikan dengan 23,5 ml. Ini soal UTS 2018. KMNO4 0,01 molar pada keadaan asam. Berarti kalau Anda lihat di sini C2O4-nya menjadi CO2, MnO4 menjadi Mn2+. Ada oksidator MnO4 ya. Berarti dia mengalami reduksi. Nah, Anda masuk di sini,
suasana asam Anda setarakan, ya, Anda akan dapat senyawa yang reaksi yang setara. Ini kalau nggak salah masuk ke latihan soal penyetaraan reaksi redoks kemarin ya, suasana asam ada. Nah, setelah itu Anda cari mol KMNO4-nya. Ini kan Anda dapat molar dan volume ya. Habis itu Anda bandingkan dengan koefisien, Anda dapat mol dari C2O4. Mol C2O4 ini adalah awalnya dari Na2C24. Betul ya? Nah, di situ Anda dapat molnya. Dari molnya, kemudian di sini harusnya ada MR-nya diketahui ya. Ini MR-nya diketahui. Jadi di sini Anda dapat molnya, kemudian Anda dapat MR-nya. Harusnya ada masanya ya. Oh ya, ini 0,1 gram. Sorry. Jadi saat Anda dapat molnya KMNO4, Anda bandingkan koefisien, dapat molnya C2O4 sama dengan molnya ini. Kemudian ada masanya ya. Kalian kalikan ya. Tinggal massa cari MR-nya dibagi dengan molnya ini, Anda dapat massa molar. 0,1 gram dibagi 5,875 kali 10⁴. Anda dapat massa molar. Massa molar ini Anda bisa dapat untuk cari X-nya ini berapa. Ya, tinggal masukin saja Na 23 kan kali 2 46 gram per mol. C 12 kali 2 24. O 16 kali 4 64. H2O 18 X. Anda dapat X-nya. X-nya itu sekitar 2. Jadi Anda bisa dapat senyawanya itu Na2 C2O4 2H2O. Seperti itu. Oke, itu saja. Mungkin ada yang mau nanya dulu? Pak, izin Pak. Kalau nanti di soal tuh kalau ngitung MR pakainya yang udah dibuletin apa yang sesuai tabel periodik, Pak? Sesuai tabel periodik saja. Rata-rata diketahui di soal. Jadi kalau di soal diketahui massa molarnya, pakai massa molar yang ada di soal. MR yang ada di soal atau AR yang ada di soal. Biasanya di soal itu dikasih tahu MR-nya langsung atau AR masing-masing. Jelas, Aska? Ya, Pak. Sama mau nanya ini, Pak. Besok materinya dari yang penamaan atau langsung stoikiometri, Pak? Dari bab 1 lah, dari tata nama. Pokoknya dari senyawa ion mana senyawa molekul mana, terus tata namanya. Sampai redoks. Ada lagi? Izin bertanya Pak, Nonton soal saja terakhir video Pak. saya, baca saja semua yang saya kasih. Itu. Coba latihan. Kenapa? Yang ini kan soal terakhir kan soal redox kan ini mencari bilox dari H2O-nya itu kan. Berarti yang pertama-tama yang harus dicari itu kayak perbandingannya itu dulu ya Pak. Kalau dari yang Mencari dijelaskan. bilox dari H2O. Hmm. Enggak. Kamu Ya, tulis maksudnya saja cari reaksinya ini, direaksikan dengan ini kan. Menjadi ini dan ini. Sekarang Na sama K kan kita sudah tahu itu larut semua. Pasti metionik, ion spektator. Dan air ini nggak masuk kan. Masuknya C2O4. Coba masa garam ini dilarutkan sama air, airnya masih ada ini. Aqueous kan sudah dalam air. Dalam larut air. Terus nanyanya apa? Ini maksudnya step-step yang yang berdasarkan yang dijelaskan tadi itu berarti itu ya cari hasil reaksinya itu gimana, terus H2O-nya kayak dibiarin aja gitu ya, jangan kayak diapa-apain gitu ya kalau dari yang ditampilkan tuh. Oh iya. Halo?
Keluar ya? Iya, tadi Ciri-ciri ciri-cirinya yang mengalami perubahan bilox adalah ya reduksi mana, oksidasi mana ya berkurang, oksigen yang mana, kemudian oksidasi bertambah biloxnya. Kalau mau dilihat, ini oksigennya berkurang pasti mengalami reduksi kan. Dan oksidator kuat itu adalah MnO4 dan Cr2O7. Tadi kan sudah saya kasih juga contohnya, Cr2O7. Jadi kalau oksigennya berkurang itu pasti reduksi. Satunya oksidasi. Itu ya. ya Pak. Jadi tinggal dianalisis saja ya Pak, mana yang biloxnya berkurang, mana yang bertambah. Iya. Sedang, Kalau tidak mengalami perubahan bilox, berarti dia asam basa gitu ya, atau reaksi pengendapan biasa. Karena kadang saja tidak ada mengalami perubahan bilox, karena bukan redox berarti kan. Bukan termasuk redox. Ada lagi? Yang nggak mengalami perubahan bilox itu berarti kan yang asam basa, berarti yang itunya ya Pak, yang apa sih? Yang Na tadi apa namanya tadi? Kalau nggak mengalami perubahan bilox, Na sama sama K kan mengion. Jadi kalau kamu tulis dia mengion kan dia tetap Na plus dan dia Na plus di kanan dan kiri. Kalau dia tetap mengion di kanan dan kiri itu namanya spektator. Yang nggak mengalami reaksi itu namanya spektator Pak. Ya, yang kayak tadi ya yang soal di PDF itu yang semuanya aqueous. Jadi kalau dibilang kalau semuanya aqueous ya berarti dia tidak ada yang mengendap kan, mengion semua, spektator semua. Baik, Pak, sudah jelas Pak. Terima kasih Pak. Hanya pertukaran kation dan anion. Ini tulis saja lah ya. Ini salah satu contoh reaksi pengendapan. Ini level 3 menurut saya, karena bab 1 dipakai. Kamu harus mengidentifikasi mana barium hidroksina, mana aluminium sulfat, kan baru kamu tulis reaksinya. Itu bab 1 dipakai. Terus bab 2 tulis net ioniknya, stoikiometrinya, mana reaksi pembatas untuk menentukan massa total endapan yang diperoleh. Total endapan yang diperoleh kamu dapat yaitu massa dari BaSO4 dan AlOH 3 kali. Kamu dapat massa ini, kamu juga dapat massa ini, baru itu adalah massa total endapan yang diperoleh. Jadi kalau kedua-duanya mengendap, kalau ditanya massa total endapan, ya dua-duanya endapan ya kamu totalkan massanya. Kemudian konsentrasi molar ion-ion yang tetap ada dalam larutan ketika reaksi telah berlangsung sempurna. Berarti kamu cari molaritas BaOH dan molaritas AlSO4 3 kali. Nah ini masanya ya 2,8 gram. Nah kalau ditanya konsentrasi ion yang tersisa, hitung dulu mol AS2SO4 3 kali berapa. Kemudian ini berarti ion yang tersisa ya. Berarti nah ini sama tadi, sama senyawa yang tidak bereaksi, sama aja dengan yang sisa itu artinya kalau misalnya ada kuantitasnya diketahui. Jadi kamu cari mol AlSO43 yang sisa ya. Nah, di sini kamu dapat Al3+ dan SO42-. Volumenya kamu jumlahkan karena volumenya di sini kan ada 40, ada 25 ya. Konsentrasi molar ion-ion yang tetap ada dalam larutan. Ini kata-katanya menjebak. Karena reaksi pembatas BaOH 2 kali kan yang menjadi yang habis kan. Jadi dia tidak sisa. Berarti ion yang sisa yang mana? Al dan SO4. Betul nggak? Paham nggak sih? Karena dia tetap dalam larutan ketika reaksi telah berlangsung sempurna. Jadi ketika dia bereaksi sempurna, ini kan reaksinya. Yang habis yang mana? BaOH. Yang bersisa Al2SO4. Berarti kamu harus mencari konsentrasi Al dan SO4 yang bersisa. Berapa? Kamu kalikan dengan massa dengan molnya, kemudian kamu bagi dengan volumenya masing-masing, volume totalnya. Karena volume totalnya itu saat BaOH 2 kali dicampur dengan Al2SO4 3 kali, volumenya bukan lagi masing-masing, tapi sudah dalam campuran 65 mili, 40 dan 25. Ini screenshot sajalah kamu pelajari. Ya, hati-hati dengan
pernyataan kalimat-kalimat pertanyaan yang ion sisa, ion yang tidak bereaksi. Ya. Kalau dari awalnya senyawa reaksinya adalah reaksi pembatas. Halo? Ya, Pak. Berarti kalau misalnya nggak ada sisanya itu berarti 0 ya, berarti masanya yang Iya, BAOH berapa yang sisa? Oh, orang habis bereaksi kan dia bereaksi pembatas. Ya. Jadi tidak selalu yang ditanya adalah massa di produk, mol di produk, gitu ya. Bisa saja yang sisa atau yang keduanya mengendap berapa massanya di produk kan. Total, endapan total. Tapi itu mutlak terjadi nggak sih kalau misalnya dari dua senyawa direaksikan pasti ada salah satu yang habis. Maksudnya masanya itu. Kecuali kalau ada kuantitasnya. Ini kan ada kuantitasnya masing-masing. Kalau nggak ada kuantitasnya ini, ya udah ini mainnya cuma ini 3 mol, ini 1 mol. Mainnya koefisien saja. Kamu tinggal bagi berapa? Bagi MR-nya berapa gram? Bagi. Kalau nggak ada kuantitasnya, ya pasti akan ada yang habis, ada yang sisa. Kalau dibilang berlangsung berlangsung sempurna, berarti ada bisa habis dua-duanya kan. Kalau misalnya mol kayak kemarin kan mol titrasi ya sama-sama basa gitu ya. M1V1, M2V2 kan sama-sama. Kalau misalnya kondisinya tidak ada yang bersisa. Semuanya habis bereaksi. Berarti mol ini sama dengan mol ini. Tapi overall semua harus pakai mula-mula bereaksi sisa ya, atau artinya kamu harus tahu mana yang mula-mula, mana yang bereaksi sisa. Oke. Ini saya mau bahas, jangan ini buat ujian aja. Nanti ujian kita mulai lagi ya. Kamu ini aja dulu deh, screenshot aja ini soal. Screenshot soalnya, jawabannya nanti kita bahas saat ujian. Oh ya Pak, mau nanya Pak, yang rekaman pertemuan dari kuliah pertama kok nggak semuanya ada ya di Edunex? Apanya? Kuliah Itu. pertama kan kita ngomongin terkait silabus ya. Yang kedua mulai Yang dari kedua kita ngomongin terkait itu ada rekaman di M-Teams kan? Itu di M-Teams itu kan. Kita awal-awal pakai M-Teams kan? Oh iya, Ada yang download nggak? Saya cuma ngasih rekaman yang recording pas kita Zoom. Zoom itu pas minggu kedua kan? Halo? Iya Pak. Ya, jadi harusnya tersave di M-Teams harusnya. Karena waktu itu di-record kan. Yang pertemuan pertama itu nggak tahu recordnya kemana, soalnya lewat Edunex dulu kan. Di silabus itu. Oke.